Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bertemu kembali dalam program Berkat Pagi di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita di pagi hari ini dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar kembali tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar masih dalam kitab Yeremia Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita belajar di kitab Yeremia ini, kitab pasal 11 ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya ambil ayat ini? Saudara, kalau kita boleh melihat di perikop pasal 11 ini, di sana dikatakan nyawa Yeremia terancam di Anatot. Di Anatot, benar. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita seperti Yeremia, segala permasalahan, perkara yang kita alami setiap harinya, ya saya juga punya permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi ditekankan di ayat yang ke-20 di sini dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, di pasal ini, kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, di mana Yeremia ini boleh dikatakan mau dibunuh oleh orang-orang yang ada di Anatot. Nah, karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita baca yang mulai dari pasal 1 sampai seterusnya Bapak Ibu Saudara, di mana Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu itu bangsa Yehuda boleh dikatakan kembali melakukan dosa yang lama, yaitu kembali kepada berhala. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka kembali menyembah kepada Baal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa Yeremia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Nah, perkara di sini boleh dikatakan permasalahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa selama kita masih hidup, kita pasti ada masalah, pasti ada perkara. Tapi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara pasti sering sekali mendengar yang namanya lakukan saja apa yang kita bisa, yang kita tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan apa yang kita bisa, tetapi yang kita tidak dapat lakukan kita serahkan kepada Tuhan. Nah, seperti Yeremia ini Bapak Ibu Saudara, dia menaruh segala sesuatu, bahkan perkaranya itu di bawah kaki Tuhan. Nah, Saudara, saya ingat satu ayat dalam Matius 11 ayat yang 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, itu janji Tuhan kepada kita. Apapun permasalahan kita Bapak Ibu, bahkan seperti Yeremia sekalipun dia mau dibunuh Bapak Ibu Saudara, tapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia seorang abdi Allah yang melakukan segala titah Tuhan untuk bangsa Yehuda, bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dia lakukan malah justru mendapatkan feedback yang tidak baik. Malah dia mengatakan yang baik untuk bangsa Israel, tapi malah dia dimusuhi, malah dia diincar untuk dibunuh Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan hal yang terbaik, tapi yang tidak bisa dia lakukan, dia serahkan kepada Tuhan. Saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa segala
kekhawatiran kita, segala masalah kita, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, dalam Matius 11 ayat 28 itu sudah sangat jelas dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara, saya pun punya masalah. Saya sedang menghadapi masalah. Tapi yang saya lakukan adalah saya serahkan permasalahan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan jawaban yang pasti buat kita. Dalam 1 Petrus ayat yang 1 Petrus 5, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di sana jelas dikatakan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, di sana jelas dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan yang menjadi Tuhan kita, Allah yang menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7, saya bacakan lagi kepada saudara. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya percaya hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, hal-hal yang tidak mudah. Tapi di sini dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Dia yang memelihara kita, Ia yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 juga di sana dikatakan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya garis bawahi tentang kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat kita menghadapi sebuah masalah, saat kita menghadapi segala sesuatu permasalahan, pasti ada yang namanya emosi, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, kuasailah dirimu agar kamu menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di pagi hari ini bukan secara kebetulan firman Tuhan datang, tapi firman Tuhan itu, saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap harinya. Bahkan mampu untuk mengingatkan kembali kita, menegur kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang mampu memelihara kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati di pagi hari ini. Biar segala firman yang kita dengarkan boleh menguatkan kita kembali di pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami